Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapkan. Siap. Untuk pelajaran kesehatan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Adinda Deviza Ayu, Aisyah Septa, Alifah Kurnia Ramadhani, Citra Maulida Masal Cahlani, Dinda Auna, Devia Putri Bestari, Diki Wahyudi, Fitri Anggraini, Hanum Setiawati, Kaila Syafitri, Muhammad Sabili, Muhammad Ihsan Lubis, Muhammad Ridwan Lubis, Muhammad Taufik, Muhammad Abris, Hadir, Novita Sari, Nur Aisyah, Rahma Dani Putri, Rahmat Julianda, Surahman, Siti Zulaika, Siti Aminah, Siti Aisyah, Mar Sylvia, Hana Sabila, Putri Ayu, Rafkida Aditya, Vanessa Hafifatul Hasni, Fabian Eka Saputra, Nur Atika, Muhammad Robi, Reski Muradza. Oke, mari kita masuk ke pelajaran materi hari ini. Apa kalian tahu apa itu cerita fantasi? Ada yang tahu, ada yang tidak ya. Anak-anak ingat nggak sebelum sekolah atau masih SD pernah cerita tentang kisah Putri Duyung, Si Kancil atau Pinocchio atau kisah-kisah lainnya? Oh, dongeng rembulan. Terus? Oke, lagi? Apa? Selain Pinocchio? Ya dah. Jadi semua yang kita sebutkan judul cerita tadi itu adalah cerita fantasi yang merupakan khayalan pengarangnya. Lalu apa sih arti dari cerita fantasi? Pada pelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang teks cerita fantasi. Kita mulai dari pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan yang menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi atau rekaan belaka. Secara sederhana, teks cerita fantasi itu adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Selanjutnya ada karena cerita fantasi itu bersifat imajinasi, maka tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca dan meningkatkan daya imajinasi pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur teks cerita fantasi. Unsur-unsur teks cerita fantasi ini bisa menjadi pembeda dari teks-teks lainnya. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan.
Di dalam teks cerita fantasi ini diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dunia nyata. Yang kedua ada ide cerita. Ide cerita ini bisa juga berupa isian dunia nyata atau tidak nyata. Ide cerita pada teks ini terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki ciri khas. Tokoh yang memiliki kesaktian tertentu. Tokoh ini mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi itu apa tadi? Yang tidak nyata. Berarti cerita bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa. Bahasanya menggunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, terbagi menjadi dua. Cerita fantasi total, terus cerita fantasi irisan. Fantasi total ini semua cerita, karakter atau latar, bahkan semua unsur di dalamnya merupakan fantasi atau terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya cerita tentang kehidupan kerajaan di bawah laut. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi ini memiliki latar dunia yang nama tempat atau peristiwanya masih ada di dunia nyata. Latar cerita yang terbagi menjadi dua. Cerita fantasi sezaman. Cerita fantasi sezaman ini berlatar cuma satu waktu saja. Misalnya masa kini, masa datang, atau masa lampau. Yang kedua ada cerita fantasi lintas waktu. Kalau cerita fantasi lintas waktu ini merupakan kebalikan dari cerita sezaman tadi. Di dalam cerita ini memiliki dua latar waktu saja. Misalnya dia pakai masa lampau sama masa kini dalam satu rangkaian cerita. Selanjutnya ada struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini tahap pengenalan dalam sebuah cerita fantasi. Di mana tema, tokoh, dan alurnya ini bisa juga ditetapkan pada bagian orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini konflik yang terdapat dari cerita fantasi tadi. Yang ketiga ada resolusi. Berisi akhir cerita dan konflik yang sudah mereda. Atau bisa dikatakan cerita diakhiri penyelesaian. Supaya kalian lebih paham cerita fantasi ini, coba perhatikan contoh teks cerita fantasi ini. Ada yang ingin membaca cerita fantasi? Ya, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya akan membacakan contoh teks cerita fantasi yang berjudul Timun Mas. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Bosini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya mimpi timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Bosini gunakan dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah timun tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Bosini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Bosini takut lalu menemani petaka sakti. Petaka itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan
literasi. Pada hari yang ditentukan, Bu Sini meminta Timun Mas bagi kata satu mengajarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan terperangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap sekeliling menjadi kerumunan pohon bambu yang gede. Raksasa terus mengejar Timun meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Oke, beri tepuk tangan untuk Citra. Setelah kita melihat teks cerita fantasi Timun Mas ini, coba kalian tentukan struktur teks cerita fantasi tadi. Ibu beri waktu 5 menit aja. Enggak, maju. Satu orang aja. Sudah? Yang bisa maju ke depan untuk membaca kembali cerita Timun Mas ini dan tentukan strukturnya. Siapa yang bisa? Oke, berdiri. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca nanti. Nah, di sini saya akan membacakan struktur teks cerita fantasi. Nah, orientasi terdapat dari Alkisah. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Serini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Nah, yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi terdapat dari Mbok Serini sampai mengejarnya, yaitu Mbok Serini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu warna emas. Ia membela buah tersebut dan kaget karena isinya bayi anak perempuan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Yang ketiga yaitu resolusi, dari Timun Mas sampai bahagia. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi rimbunan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun, raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur dan yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Nah, itulah struktur teks cerita fantasi dari Timun Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Hanum. Segitu dulu pelajaran untuk hari ini. Simpulan yang kita dapat membantu mengembangkan kreativitas kita terhadap cerita semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.